Shalom, Yesus, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan isi hatinya yang kesekian ya di channel Bukit Sion, di kesaksian hidup saya yang ke-66. Saya bersyukur kita semua dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun, juga semua ini karena kasih karunia-Nya. Amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Bapa di surga, menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Tema hari ini yaitu belajar menjadi tanah yang baik atau tanah yang subur. Kenapa kita harus menjadi tanah yang baik atau tanah yang subur? Karena benih yang jelek pun bisa tumbuh bagus dan subur di tanah yang baik atau tanah yang subur. Ya, jadi kita belajar dari tanah ini. Karena meskipun benihnya bagus pun ya, kalau ditanam di tanah yang kurang bagus itu hasilnya tidak akan, pertumbuhannya itu tidak akan bagus. Ya, jadi kita belajar menjadi tanah yang baik. Apa itu tanah yang baik? Yaitu tanah yang baik itu maksudnya itu kita tuh harus selalu fokus ya. Fokus pada tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tujuan hidup kita itu apa, kita harus tahu. Dan kita tetap fokus pada tujuan yang ditentukan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita lupa tujuan kita. Ya, di perjalanan hidup kita ya kadang itu kita di tengah jalan itu banyak godaan. Kita harus tetap fokus pada tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi itulah tanah yang baik ya. Juga yang kedua yaitu, yang pertama tadi kan fokus pada tujuan yang ditetapkan Tuhan ya dalam hidup kita. Yang kedua yaitu ubah cara pikir kita. Ya, temukan hati Tuhan Yesus. Saya ulang ya, ubah cara berpikir kita, temukan hati Tuhan Yesus. Yang selanjutnya yaitu jangan terperangkap masa lalu. Ya, jadi masa lalu kita kadang-kadang tidak enak ya. Kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu yang mungkin menurut kita itu kesalahan yang fatal atau yang akibatnya itu sangat merugikan diri sendiri dan orang lain yang tak terlupakan ya. Itu kita jangan menghabiskan waktu kita untuk menyesali yang dulu-dulu ya. Kita harus melangkah dengan iman hari ini dan esok ya. Jadi setan itu kadang menyerang pikiran kita dengan menggunakan masa lalu kita ya, trauma-trauma kita di masa lalu. Jadi kita kadang tuh merasa tidak layak ya, tidak pantas lagi karena cerita kita di masa lalu ya yang jelek mungkin ya. Atau kita punya pikiran ya udahlah, aku nggak bisa, memang keadaanku lagi rumit sekali ya, seperti benang ruwet, mungkin bagaimana aku bisa, keadaanku rumit sekali. Kadang tuh setan pakai pikiran seperti itu ya, menggunakan pikiran-pikiran yang pesimis, yang putus asa ya, yang mendownkan kita ya. Jadi kita kehilangan semangat hidup. Kita seperti bulu yang terkulai. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi kita harus bangkit. Ada ayatnya ya di Alkitab, 7 kali orang benar gagal, 7 kali orang benar bangkit ya. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Kita harus punya semangat ya, berjalan bersama Tuhan selalu manusia. Amin. Ya, jadi setan kadang tuh mengintimidasi kita ya, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa, kamu nggak mungkin bisa. Katakan pada setan ya, ya saya memang nggak bisa, tapi Tuhan Yesus saya membuat saya bisa. Amin. Yang selanjutnya yaitu apa itu tanah yang subur? Kita harus berintegritas.
ya, kita menjadi pengikut Kristus yang berintegritas. Artinya itu tidak kompromi sedikit pun dengan dosa. Ya, itu memang berat, tapi kita pasti dimampukan Tuhan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang berintegritas. Jadi kehendak Allah itu tidak bisa dinegosiasi, ya. Dan kita belajar juga apa penyebab tanah tidak baik. Ya, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan tanah tidak baik, ya. Yang pertama yaitu kekhawatiran akan berbagai macam persoalan hidup. Ya, jadi kekhawatiran itu menghimpit, ya, menghimpit sukacita kita jadi hilang, ya, damai sejahtera kita juga hilang, ya. Kita harus melawan kekhawatiran tersebut dengan firman Tuhan. Ya, kita harus percaya bahwa penyertaannya sempurna dan pertolongan Tuhan indah pada waktunya dan tepat waktu. Amin. Dan Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita, sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya sempurna. Amin. Yang selanjutnya yaitu cenderung mengutamakan kekayaan. Ya, jadi kita menggeser, ya, kedudukan Tuhan dalam hidup kita itu dengan kekayaan. Ya, itu yang membuat tanah tidak baik. Jangan terikat, ya, dengan kekayaan, ya. Bekerja untuk kaya itu baik, tidak salah. Tapi jangan terikat dengan kekayaan atau sesuatu apapun, jangan mengikat kita. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang selanjutnya yaitu hati nurani kita mulai tumpul. Ya, jadi kita harus peka, ya. Peka akan suaranya, mendengar suaranya, dan kita melakukan kehendak Tuhan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, mempunyai kasih pada Tuhan dan kasih pada sesama. Ya, kita perhatian, ya, pada sesama, suka menolong, suka memberi, ya, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu sudah mulai tumpul. Rasa-rasa mengasihi seperti diri sendiri itu sudah mulai pudar, ya. Jadi kita diingatkan Tuhan untuk mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Yang berikutnya yaitu merasa diri sendiri lebih baik dari orang lain. Ini tidak boleh, ya. Ini sombong rohani. Dan biasanya tuh suka menghakimi orang. Ya, yang kalau merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, boleh memberi saran orang yang bersalah, memberi nasihat, ya, tapi kita memberi saran dan nasihat itu dari hati yang penuh kasih, penuh hikmat Tuhan. Ya, bukan mengintimidasi, bukan menghakimi, apalagi mendownkan orang itu, ya. Seolah-olah sudah melakukan kesalahan yang besar, itu tidak boleh. Itu namanya itu menghakimi. Dan selanjutnya kita semua punya masa lalu yang kadang itu menjadi trauma, ya, dalam hidup kita. Itu kita tidak boleh menghabiskan waktu kita, ya, untuk kesalahan kita yang dulu-dulu. Jadi kita harus melangkah dengan iman hari ini dan esok. Dan pertolongan Tuhan indah pada waktunya, masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Yang lalu biarlah berlalu, ya. Kita dijadikan pembelajaran. Kesalahan-kesalahan di masa lalu dijadikan pembelajaran dan guru yang baik untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di hari ini dan esok. Yang selanjutnya yaitu cenderung pakai logika. Jadi kalau kita mengutamakan logika, tidak mengutamakan iman itu di bawahnya logika, ya, itu yang membuat tanah tidak
baik tersebut ya. Jadi iman itu tidak anti logika ya, tapi iman itu lebih tinggi dari logika. Ada tambahan ya. Ada tambahan yang di luar tema ya. Jadi kita ini kadang ya tidak sadar ya, kalau kita ingin seseorang berubah ya, itu kadang itu kita merasa kita yang bisa merubah orang tersebut, padahal yang bisa merubah seseorang itu hanya Tuhan Yesus. Kita hanya ngomong saja, selanjutnya hasilnya orang itu berubah atau tidak itu urusan Tuhan dengan orang itu ya. Jadi kita diingatkan Tuhan ya, kita tidak bisa merubah siapapun ya. Jadi kita doakan saja orang yang mau kita rubah tersebut, kita doakan supaya berubah, nanti Tuhan yang turun tangan ya. Jadi kita hanya ngomongi saja ya, ngomong pada orang itu, misalnya orang itu pencandu rokok yang berat ya, kita kasih saran, kita kasih nasihat, kita doakan, sudah itu saja. Selanjutnya hasilnya itu kita serahkan pada Tuhan. Itu tambahan yang pertama. Tambahan yang kedua yaitu Tuhan Yesus itu mendengar semua permohonan kita, pergumulan kita ya, keluh kesah kita, persungutan kita, penderitaan kita, dan lain-lain yang sangat berat itu ya. Tuhan itu mendengar. Tapi Tuhan itu merespon iman kita. Ya, jadi kalau kita berdoa ya, kita harus percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan jadilah menurut kehendak-Nya dalam hidup kita. Pasti Tuhan tolong kita. Iman kita harus beriman seperti itu. Jadi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kadang yang kita doakan itu malah justru tidak baik untuk kita. Kita tidak tahu karena kita bukan maha tahu ya. Kalau Tuhan kan maha tahu. Jadi Tuhan tahu doa kita itu yang terbaik atau tidak untuk kita. Jadi kita serahkan ya semua pergumulan kita, persoalan kita, permohonan kita, keluh kesah kita ya, persungutan kita serahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Dan kita percaya segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Jadi itulah ya pesan Tuhan hari ini. Jadi kita jangan hidup juga ya dari kata orang. Kita harus hidup dari kata Tuhan. Ya, supaya hidup kita tenang, penuh sukacita, penuh damai sejahtera ya. Kalau kita hidup menurut kata atau firman Tuhan Yesus. Kalau menurut kata orang, hidup kita tidak akan tenang, tidak akan damai ya. Karena kita tidak akan benar ya di mata orang, meskipun kita sudah berbuat baik sekalipun ya, tetap di mata orang tuh kita kurang ini, kurang itulah. Padahal kita ini sudah berbuat baik, tidak menyakiti siapapun, tidak melukai hati siapapun, tidak menyinggung siapapun, tidak merugikan siapapun, tapi tetap kita ini digosipin yang enggak gitu ya. Jadi sudahlah, jangan biarin aja kalau ada orang yang gosipin kita. Kita doakan saja orang itu, kita berkati orang itu. Ya, kita harus merendahkan diri seperti Salomo. Mintalah hikmat Tuhan. Dan satu lagi yang pesan Tuhan terakhir di kesempatan ini, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah pada kita. Ya, karena begitu besar kasihnya pada kita, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah pada kita. Ya, jadi Tuhan selalu menunggu kita untuk berbalik padanya bila kita berbuat salah. Tuhan Yesus selalu dengan sabar menunggu kita berbalik padanya, bertobat dan kembali ke jalan
yang sesuai dengan kehendak-Nya dan rencananya, ya. Karena Tuhan Yesus punya rencana yang indah, yang terbaik untuk kita semua. Amin. Sampai di sini acara ini saya akhiri. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Salam, sampai ketemu di acara selanjutnya.